Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salvi Hazura dengan nomor absen 30 akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai permainan badminton yang terdiri atas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah badminton, yang kedua yaitu teknik dasar apa saja yang ada dalam permainan badminton, dan yang ketiga yaitu peraturan-peraturan apa saja yang ada pada permainan badminton. Kita masuk kepada sejarah badminton. Sejarah badminton dimulai sekitar 2000 tahun yang lalu, di mana beberapa informasi menyebutkan olahraga ini berkembang di negara Mesir kuno. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa olahraga ini berkembang dan sukses di negara Cina. Bahkan, olahraga badminton ini dulunya dimainkan tanpa menggunakan raket, sehingga masyarakat keturunan nenek moyang Tionghoa memainkannya dengan kaki dan berusaha agar kok tidak sampai jatuh ke atas tanah. Di Cina, olahraga ini dulu dikenal dengan jianzi. Sejarah badminton memiliki cerita yang berbeda di negara Inggris. Di Inggris, permainan badminton ini dahulunya dimainkan dengan tongkat, bukan raket, untuk memukul kok. Tujuannya agar kok tidak jatuh ke atas permukaan tanah, maka kok harus selalu berada di udara. Permainan badminton ini dikenal dengan nama Battledores. Permainan Battledores ini kemudian dikembangkan ke negara lainnya, termasuk Cina, yang sudah terlebih dahulu mengenal olahraga ini meski tanpa menggunakan alat untuk memukul. Kemudian, olahraga ini menjadi favorit anak-anak di Asia. Akhirnya, perkembangan olahraga badminton ini semakin menunjukkan ke arah yang lebih baik. Hingga pada akhir abad ke-19, seorang tentara Inggris menambahkan hal baru dalam permainan dengan sebuah jaring sebagai pembatas daerah lawan, sehingga permainan ini dimainkan berhadapan dan bersaingan. Kemudian dibawa kembali ke Inggris dan diberi nama Badminton Battledores. Tidak lama kemudian dibentuk sebuah asosiasi olahraga badminton pada tahun 1893. Debut pertamanya adalah dengan kejuaraan internasional yang dikenal dengan All England. Pada tahun 1934, didirikan federasi yang dinamakan IBF atau International Badminton Federation. Beberapa negara pelopor pendiri IBF ini adalah Skotlandia, Wales, Denmark, Kanada, Selandia Baru, Prancis, Irlandia, dan Inggris. Dari tahun ke tahun, anggota IBF semakin bertambah hingga pada tahun 2006 namanya diganti dengan BYF atau Badminton World Federation. Olahraga badminton mulai menginjakan kakinya di Indonesia sekitar tahun 1930. Lalu, pada tahun 1933, berdiri sebuah organisasi badminton Indonesia yang diberi nama Bataviase Badminton Bond dan Bataviase Badminton Landwich. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu organisasi badminton yang sangat solid. Pada tahun 1934, Indonesia menyelenggarakan sejumlah kejuaraan badminton di Pulau Jawa, yang mana kebanyakan berpusat di kota Bandung, Jawa Barat. Dengan adanya kejuaraan badminton, menandakan bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu cukup senang dengan kehadiran badminton. Perkembangan badminton yang semakin pesat menginisiasi berdirinya Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tahun 1951. Organisasi ini berfungsi untuk menaungi olahraga badminton. Setelah PBSI berdiri, kongres pertama mulai digelar untuk mendiskusikan aturan dan juga tujuan olahraga badminton di Indonesia. Berikutnya, badminton mulai bersinar di Indonesia. Bahkan, beberapa atletnya sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Di antaranya yaitu Rudy Hartono, Tan Jun Ho, Lim Swee King, Christian Hadinata, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, dan Taufik Hidayat. Tidak hanya itu, sampai saat ini pun masih ada beberapa nama yang sudah mengharumkan nama Indonesia dalam olahraga badminton. Baiklah, kita masuk ke teknik-teknik apa saja yang terdapat dalam permainan badminton. Yang pertama yaitu cara memegang raket. Cara memegang raket terdiri atas 4 cara. Yang pertama yaitu forehand grip. Forehand grip adalah raket yang berada pada posisi miring. Pada bagian raket akan dipedang dengan menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk.
akan terlihat seperti tangan menyepah. Posisi dari pegangan tersebut tidak boleh untuk berubah-ubah, sehingga diusahakan bentuk dari pegangan itu sendiri selalu menyerupai seperti menjadi huruf V, sehingga pukulan yang dihasilkan akan menjadi kuat. Kedua, backhand grip. Backhand grip adalah cara yang mirip dengan forehand, akan tetapi posisi dari pegangan akan sedikit lebih masuk ke dalam. Pada pegangan tangan, sebuah bentuk raket yang terbilang lebar, kemudian akan menggunakan kekuatan pada pergelangan tangan untuk melakukan kegiatan latihan pukulan baik ke arah dari kanan maupun kiri, serta belakang dan depan. Ketiga, American grip. American grip pada ibu jari dan juga jari telunjuk akan menyentuh pada bagian pergelangan raket. Pada penggunaan ini juga terbilang cocok pada gerakan untuk melakukan smash. Keempat, combination grip. Combination grip, teknik ini digunakan untuk kombinasi dari gerakan yang berada pada pukulan sebelumnya, seperti forehand grip dan backhand grip, sehingga akan mengambil keputusan yang cepat. Teknik dasar yang kedua yaitu pukulan lob. Pukulan lob adalah jenis pukulan yang membuat shuttlecock melambung tinggi ke atas kepala dan jauh di area belakang lawan. Bagi pemula, pukulan lob adalah pukulan pertama yang dilatih. Ciri khas pukulan lob dalam permainan bulu tangkis adalah hasil pukulan melambung tinggi dan jatuh di dekat garis belakang lawan. Ketiga, service. Service dalam badminton adalah pukulan dengan raket yang menebarkan shuttlecock atau kok ke bidang lapangan lain secara diagonal. Dalam olahraga badminton, servis dapat dilakukan dengan dua metode dasar, yaitu servis pendek dan panjang. Keempat, pukulan net atau teknik netting. Pukulan net adalah pukulan yang dilakukan tepat di depan net. Biasanya dalam permainan badminton, pukulan netting adalah pukulan yang jatuhnya shuttlecock di wilayah lawan dengan jarak sedekat mungkin dengan posisi net. Berikutnya yaitu smash. Smash adalah pukulan yang dilakukan dengan tenaga penuh, sehingga shuttlecock meluncur tajam ke arah area lawan. Jenis pukulan ini menjadi salah satu teknik yang paling dikenal dalam badminton, karena memiliki tujuan utama untuk mengarahkan kok ke arah area permainan lawan guna mencetak angka. Yang terakhir yaitu drop shot. Drop shot adalah pukulan smash yang menggunakan tenaga pelan atau dorongan halus. Pukulan ini mengarahkan kok ke area depan net lawan. Drop shot sering dipakai untuk mengecoh pemain lawan. Baiklah, kita masuk ke peraturan-peraturan apa saja yang terdapat dalam permainan badminton ini. Yang pertama yaitu jumlah pemain. Jumlah pemain yang ada di dalam permainan badminton dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tunggal, 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra ataupun putri. Kedua, ganda. 1 tim terdiri dari 2 orang dan bisa dimainkan putra atau putri. Ketiga, ganda campuran. 1 tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Berikut, penentuan awal permainan. Pertandingan badminton akan diawali dengan undian, yakni dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Pada undian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis pertama kali. Berikutnya yaitu perhitungan skor. Penentuan kemenangan. Di dalam permainan badminton biasanya menggunakan sistem best of 3 atau pemenangan 2 babak. Jadi permainan badminton ini bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan. Pada setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan seimbang di skor 20 dan 20, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Pelanggaran. Pelanggaran apa saja yang terdapat dalam permainan badminton? Kita akan bahas. Berikut ini adalah beberapa hal yang termasuk ke dalam pelanggaran di permainan badminton yang sering dilakukan, yaitu: pertama, kok nyangkut di bagian net. Kedua, raket menyentuh net ketika memukul kok. Ketiga, ketika melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke dalam area lawan. Keempat, kok yang sudah dipukul tetapi jatuh di area luar lapangan lawan. Kelima, pemain menginjak batas lapangan saat melakukan atau menerima servis. Dan yang terakhir yaitu kok jatuh di luar lapangan atau melewati bawah net. Lalu bagaimana dengan lapangan bulu tangkis? Ketetapan ukuran lapangan bulu tangkis telah ditentukan Federation Badminton International atau International Badminton Federation (IBF) yang kini dikenal dengan nama Federasi Dunia Badminton atau Badminton World Federation (BYF). Berikut rincian ukuran
bulu tangkis sesuai standar internasional dengan panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi atas net 1,52 meter, jarak net ke garis servis depan 1,98 meter, dan jarak garis servis tengah dari sisi lapangan 3,96 meter. Berikut adalah gambar lapangan badminton sesuai dengan standar internasional. Sekian, terima kasih. Itulah beberapa pembahasan mengenai materi badminton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.